Apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lontarkan dengan amarah, maka itu akan menusuk dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan amarah. Amarah ibarat sekam yang tertanam di dalam hati, seperti terselipnya bara dalam abu, dan merupakan bencana yang merusak akal, sehingga amarah harus diekspresikan dengan cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental. Hal ini dijelaskan dalam surah Ali Imran, bahwasanya orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, dan orang-orang yang menahan apa yang ada di dalam dirinya dengan cara sabar, dan orang-orang yang mampu memaafkan orang yang menzaliminya, dan itu merupakan hal yang baik dan Allah cinta kepada pemiliknya. Marah itu harus proporsional sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu marah yang benar, santun dan tegas. Ada beberapa hal dalam mengendalikan amarah. Yang pertama yaitu ta'awudz. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 200, bahwasanya apabila setan menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua yaitu diam. Jangan bereaksi ketika amarah bergejolak. Maka dari itu harus berpikir tenang, karena segala tindakan yang dilakukan ketika marah maka akan menimbulkan hal yang buruk. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah maka diamlah. Hal ini dikatakan 3 kali. Yang ketiga yaitu berganti posisi. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Dan apabila kalian marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Yang keempat adalah mengambil air wudhu. Kenapa dengan air wudhu? Karena air wudhu dapat menenteramkan hati yang panas dikarenakan amarah. Rasulullah SAW bersabda, kemarahan itu berasal dari setan, dan setan itu tercipta dari api. Api itu bisa padam karena air. Oleh karena itu Rasulullah berkata, apabila salah satu di antara kalian marah, maka berwuduklah. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang kami akan lakukan untuk memasukkan kami ke surga? Rasulullah menjawab bahwasanya, janganlah kalian marah, maka surga tempatmu. Seperti analogi paku. Ada seorang ayah yang membelikan sekantong paku kepada anaknya, lalu memanggil anaknya dan berkata dengan lembut kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau marah, maka tancapkanlah paku-paku ini di pagar belakang. Lalu anaknya mengambil sekantong paku itu, dan setiap anaknya marah, maka dia menancapkan paku-paku itu. Alhasil, anaknya lebih mudah menahan marah daripada menancapkan paku-paku itu. Setiap anaknya marah, paku itu selalu ditancapkan hingga paku habis sekantong. Dan pada saat itu anaknya meminta jawaban kepada sang ayah. Maka ayahnya dengan lembut menuntun anaknya ke tempat yang paku-paku itu ditancapkan. Lalu ayahnya mengatakan dengan lembut bahwasanya, seperti inilah kalau engkau sedang marah. Hal ini kamu dapat buktikan bahwasanya ketika paku-paku ini pun dicabut, maka akan meninggalkan bekas. Seperti itu pula ketika engkau marah. Apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lontarkan dengan amarah, maka itu akan menusuk dalam hati. Maka itu akan melukai hati seseorang. Nah, seperti ini pula lah paku-paku. Seperti apapun engkau mau membersihkannya, mau merubahnya menjadi seperti semula, itu tidak akan pernah berubah. Anak ini dengan berkaca-kaca lalu memeluk ayahnya. Ini adalah pembelajaran yang dapat kita petik bahwasanya amarah itu adalah sesuatu yang dapat merusak akal, sehingga bagaimana amarah itu ditempatkan pada tempatnya.
Kalau misalkan masih bisa diselesaikan dengan hal yang lebih bijaksana, maka bagaimana kita untuk menahan amarah? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.